Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang baik. Cerita ini disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair memberikan kesaksiannya bahwa pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah orang yang menghormati gurunya, menghargai gurunya. Diceritakan menurut Kiai Maimun Zubair bahwa Gus Dur pernah ngaji di bulan Ramadan sekali saja. Pada saat itu dia selalu mengatakan di mana-mana dia telah menjadi murid dari sarang. Artinya bahwa menurut Mbah Maimun Zubair itu Gus Dur menghargai gurunya, yang mengajari satu huruf pun adalah gurunya. Dan ini ingat bahwa Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan bahwa siapa yang mengajar satu huruf pun kepada dirimu, maka dia adalah gurumu. Dan guru itu memang harus dihargai, guru memang harus dihormati. Kenapa demikian? Karena kalau orang tua itu memberi makanan biologis, makanan yang bersifat fisik, tetapi kalau seorang guru itu memberi makanan batin, jadi orang tua itu memberikan makanan fisik sehingga tubuh berkembang. Kemudian kalau seorang guru itu memberi makanan batin, makanan ruh namanya. Apalagi kalau misalnya orang tua itu bisa menjadi orang tua secara biologis juga orang tua secara ruhani. Itu sangat bagus sekali. Itulah sebabnya kita harusnya menjadi orang yang belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa mendidik anak kita. Tidak hanya memberi makanan kepada anak kita, tapi kita juga memberikan nilai ruhani, nilai spiritual kepada sang anak supaya dia dalam sisi agamanya bagus, supaya dia dalam pengetahuan agamanya bagus sehingga dia mengamalkan ilmu yang dia punya. Jadi Gus Dur menurut Kiai Haji Maimun Zubair adalah menghormati guru. Guru mentaklim murid, mentakdib murid, dan juga mentarbiyah murid. Jadi guru yang baik adalah guru yang tidak hanya mentaklim, mengajarkan aspek kognitif, tapi guru yang bagus juga guru yang mentakdib, juga mentarbiyah. Ada nilai spiritualitas yang masuk, menginginkan supaya muridnya memiliki nilai spiritualitas yang baik, dan juga supaya anak itu memiliki atau santri memiliki akhlakul karimah, sopan santun kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Abdurrahman Wahid menurut Kiai Haji Maimun Zubair adalah tidak mau menyalahkan golongan tertentu dengan stempel sesat. Gus Dur tidak mau menyalahkan golongan lain yang berbeda pendapat dengan dirinya dianggap sebagai kelompok sesat atau pemikiran sesat. Dan ini memang bagus, dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Bahwa menghina muslim yang lain, apalagi muslim itu mengatakan la ilaha illallah, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina, mencaci muslim yang lain adalah fasik, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya, membunuhnya adalah kafir, kekufuran gitu. Membunuhnya kafir, kufur. Gak mau. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa, dan ini memang hadis dari Bukhari, ini hadis sahih ini, la yarmi rojulun rojulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri illar taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Saya ulangi, la yarmi rojulun rojulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri illar taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Jangan engkau melempar tuduhan kepada orang lain dengan fasik, dengan tindakan fasik, dan jangan pula engkau menuduh orang lain itu dengan kafir, karena jika orang yang kau tuduhkan itu tidak sesuai dengan apa yang kau tuduhkan, menurut Allah dia tidak fasik, menurut Allah dia tidak kafir, maka tuduhan itu akan balik kepada dirinya. Tuduhan itu akan mengenai dirinya. Jadi yang kafir dia sendiri. Menuduh kafir dia tidak sadar, yang kafir dia sendiri. Dalam
Sair yang dikenal dengan sair Gus Dur itu lali karo kafire dewe gitu loh. Lupa dengan kafirnya sendiri. Dia sibuk mengkafirkan orang lain, tapi dia lupa terhadap kekafiran dia sendiri. Hati-hati. La yarmi rojulun rojulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri illar taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Lupa kepada kafirnya dirinya sendiri, dia sibuk ngurusi kafirnya orang lain. Kalau yang dituduhkan itu tidak kafir menurut Allah, kafirnya bisa balik kepada dirinya sendiri. Itu hadis Bukhari, sahih ini. Jadi kalau mencari mana hadis sahih, ya ini sahihnya. Kafire dewi lali. Baru hadis yang ketiga, kafu an ahli la ilaha illallah la tukaffiruhum bidzambin faman akfaro ahla la ilaha illallah fahuwa ilal kufri aqrab. Tahanlah dirimu dari menuduh ahli la ilaha illallah, jangan engkau mengkafirkan mereka bidzambin sebab sebuah dosa. Faman akfaro ahla la ilaha illallah, barang siapa yang mengkafirkan ahli la ilaha illallah fahuwa ilal kufri aqrab, maka dia kepada kekafiran itu lebih dekat. Orang yang menuduh kafir kepada Allah, yang sering mengamalkan la ilaha illallah, yang hatinya ada la ilaha illallah. Ini yang ahli-ahli torekoh itu, wahai sahabatku, dalam pengikut sufi itu tiap hari wiridannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hatinya ada la ilaha illallah, ada zikir sirri, zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu dipayungi atas nama tasawuf, dia bisa kafir, pelaku bid'ah. Subhanallah, kok bisa gitu loh, orang ngomong begitu itu loh, kok bisa itu. Karena itu Gus Dur tahu ini. Karena Gus Dur tahu ini, maka dia tidak mau menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya sebagai sesat, gak mau. Dan itu diakui oleh Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Kesaksian yang kedua tadi. Kesaksian yang ketiga adalah menurut Mbah Mun, Mbah Kiai Maimun Zubair, Gus Dur adalah orang yang cerdas. Kecerdasannya ini memang terbawa sejak lahir. Pada saat yang sama memang banyak membaca buku. Lalu jangan dituduh banyak membaca buku lalu mabuk, jangan begitu. Ada loh komentar yang jelek. Orang itu kalau hatinya sudah tertutup, itu apapun tidak diterima. Ya jangan tertutup, terbukalah. Agama Islam itu kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu lalu memunculkan kajian nanti teologi atau ilmu tauhid. Kemudian Islam nanti banyak orang mengatakan muncul namanya ilmu fikih. Ada ihsan, lalu muncul namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Lalu ilmu tasawuf nanti dikafir-kafirkan. Ini ya Allah, kok bisa begitu? Orang mikirnya itu loh kok aneh. Loh ini kan nanti tradisi tawasul, memunculkan tawasul. Loh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyebutkan tentang tawasul atau berdoa dengan nama orang yang orang itu, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Diceritakan bahwa Abdullah bin Umar misalnya ketika dia mati rasa, kakinya sakit mati rasa, lalu dikatakan oleh orang, wahai Abdullah bin Umar, siapakah orang yang engkau paling cintai? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Lalu menyebut, ya Rasulullah. Menyebut ya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah disebut ya Rasulullah begitu, sembuh itu si Abdullah bin Mas'ud ini. Dan ini ada dalam hadis Bukhari, ini hadisnya ada. Lalu oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadisnya ini dianggap menimbulkan kemusyrikan. Nah berarti kan yang menganggap kemusyrikan itu kan Syekh Nasiruddin Al-Albani, kelompok mereka sendiri. Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan ini adalah sumber kemusyrikan. Kalau begitu berarti Abdullah bin Umar dianggap sebagai pelaku musyrik dong. Kalau begitu siapa lo gitu loh, siapa kamu gitu loh, kok mengatakan Abdullah bin Umar itu nanti implikasinya adalah pelaku kemusyrikan. Ada lagi diceritakan dari Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf misalnya ketika ada orang buta, tunanetra, itu mengadu
tentang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit matanya itu tidak bisa melihat itu. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Suruh didoa. Dia orang itu disuruh berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Kira-kira doa ini adalah doa untuk ketika Nabi Muhammad hidup atau tidak? Doa ini kan doa yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang buta ini supaya berdoa walaupun dirinya tidak ada gitu, walaupun Rasulullah tidak ada. Jadi doa ini sebenarnya doa yang bersifat general, doa yang ketika Rasulullah pun tidak ada, silahkan berdoa dengan ini. Karena itulah ketika masa Utsman bin Affan ada orang yang meminta hajat, minta didoakan, lalu Utsman bin Hunayf lalu menceritakan hadis ini pada zaman Utsman bin Affan untuk meminta hajatnya. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad ila akhirih. Jadi, tapi lagi-lagi hadis ini kan diriwayatkan oleh At-Tabrani. At-Tabrani itu mengatakan hadis ini adalah sahih. Tapi lagi-lagi hadis ini juga nanti dipersoalkan. Hadisnya ini dhaif. Loh, lagi-lagi dhaif menurut pendapatmu. Menurut pendapatmu. Hei sahabatku, Imam Syafi'i itu pernah diceritakan, Khatib Al-Baghdadi itu pernah bercerita. Khatib Al-Baghdadi pernah bercerita dan ini sanadnya adalah sahih, bahwa ketika Imam Syafi'i itu punya masalah, maka Imam Syafi'i itu sholat 2 rakaat dan setelah 2 rakaat maka dia mendatangi makom dari Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berdoa di samping makomnya Imam Abu Hanifah itu, maka tentang hajatnya, maka kata Imam Syafi'i bahwa tidak lama kemudian hajatnya itu terkabul. Kata Imam Syafi'i, saya mencari barokah, saya bertabarruk ke makomnya Imam Abu Hanifah setiap hari, saya berziarah ke makomnya, dan ketika saya punya hajat maka saya sholat 2 rakaat dan saya pergi ke kuburan, ke makomnya Imam Abu Hanifah, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doanya kepada Allah, bukan ke kuburan, bukanlah. Masa berdoa kuburan? Ini musyrik pasti. Tapi doanya tidak ke kuburan, doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang itu begitu. Jarang, tidak ada orang yang berdoa apalagi yang sudah dibimbing oleh para kiai. Masa doa kepada kuburan? Ya enggak lah, doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Imam Syafi'i supaya menyelesaikan hajatnya, supaya Allah mengudari masalah yang sedang dihadapi oleh Imam Syafi'i. Berdoa di makomnya, di makomnya Imam Abu Hanifah, bertabaruk kepada Imam Abu Hanifah tadi itu. Itu adalah pengakuan dari Mbah Maimun Zubair bahwa Gus Dur adalah orang yang cerdas, membaca banyak dari sisi teologi dibanyak, ilmu tauhid dibaca, kemudian ilmu tasawuf juga dibaca, kemudian ilmu fikih juga dibaca. Demikian wahai sahabatku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya bertanya dari mana cerita Mbah Maimun Zubair, itu ceritanya dari buku ini wahai sahabatku. Tapi bukan dalam arti terus kita tidak bisa berkitab kritis kepada Gus Dur. Ya kita tetap kritis. Kalau ada masalah kita kritis. Tapi kritisisme yang didasarkan dari hasil bacaan yang baik. Hasil bacaan kita tentang Gus Dur. Jangan hanya asal mengkritik tapi tidak pernah membaca bukunya. Tidak bersifat epistemologis yang saya sering katakan tadi. Jadi baca bukunya, pelajari pemahaman Gus Dur, lalu mengkritiknya. Tapi kritik pun harus menggunakan tata krama, sopan santun, adab sesama ilmuwan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.